sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi tentang strategi pengendalian hama. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah strategi pengendalian hama. Strategi pengendalian hama merupakan metode atau langkah untuk mencegah atau mengurangi kerusakan akibat organisme pengganggu tanaman atau yang bisa disebut dengan OPT. Tujuannya adalah memastikan keberlangsungan produksi pertanian tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan atau gangguan keseimbangan ekosistem. Nah, lanjut ada pengertian pengendalian hama. Pengendalian hama adalah upaya untuk menekan populasi hama agar tetap berada pada level atau tingkat yang tidak menimbulkan kerugian ekonomi. Pengendalian tidak selalu berarti memusnahkan hama secara total, melainkan menjaga populasinya pada level aman untuk tanaman. Pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang saling melengkapi, bergantung pada spesies hama, fase pertumbuhan tanaman, dan lingkungan. Lanjut ada tujuan pengendalian hama, itu ada 4. Yang pertama, mengurangi kerusakan tanaman agar perkembangan tanaman tetap optimal. Yang kedua, menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menghindari penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, mengoptimalkan produksi pertanian sehingga hasil panen meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan yang keempat, mengurangi ketergantungan pestisida kimia melalui pendekatan metode ramah lingkungan seperti metode hayati dan metode kultur teknis. Lanjut, jenis strategi pengendalian itu ada 5. Yang pertama ada kultur teknis, yang kedua ada mekanis atau fisik, yang ketiga ada hayati, yang keempat ada kimia, dan yang kelima ada pendekatan terpadu. Setiap metode memiliki keunggulan dan kekurangan, sehingga lebih efektif jika dikombinasikan melalui prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT. Yang pertama itu ada pengendalian kultur teknis. Pengendalian kultur teknis dilakukan dengan memodifikasi kondisi lingkungan agar tidak mendukung perkembangan hama. Contohnya yaitu rotasi tanaman, yaitu untuk memutus siklus hidup hama. Yang kedua ada pemilihan varietas tahan hama, mengurangi risiko serangan berat. Yang ketiga itu ada penanaman serempak, menekan tingkat populasi hama di lapangan. Yang keempat, sanitasi lahan, membersihkan gulma dan sisa tanaman yang dapat menjadi tempat tinggalnya hama. Yang kedua ada pengendalian mekanis dan fisik. Pengendalian mekanis dan fisik dilakukan dengan metode langsung tanpa bahan kimia. Teknik ini umumnya aman dan ramah lingkungan. Contohnya yaitu pengendalian hama secara manual, penggunaan perangkap seperti feromon, lampu atau pitfall trap, pengolahan tanah yaitu membunuh larva atau pupa dalam tanah, dan pembuatan barier fisik seperti pagar tanaman atau jaring pelindung. Yang ketiga itu ada pengendalian hayati. Pengendalian hayati dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami seperti predator, parasitoid, atau agen mikroba untuk menekan populasi hama. Contohnya yaitu pelepasan parasitoid Trichogramma untuk mengendalikan ulat, terus mikroorganisme seperti Bacillus thuringiensis yang efektif pada hama larva. Dan metode ini sangat bermanfaat karena ramah lingkungan dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat ada pengendalian kimia. Pengendalian kimia menggunakan pestisida untuk menekan populasi hama secara cepat. Namun penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana dengan prinsip tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan mengikuti rekomendasi resmi.
Lalu, pestisida tidak boleh menjadi pilihan pertama, melainkan digunakan hanya jika metode lain tidak efektif dan populasi hama melewati ambang ekonomi. Yang terakhir itu ada PHT atau pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu atau PHT menggabungkan berbagai metode pengendalian untuk menciptakan sistem pertanian yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Pendekatan ini menekankan monitoring hama secara rutin, ambang batas ekonomi sebagai indikator penyemprotan pestisida, pemanfaatan metode hayati, kultur teknis, dan mekanis terlebih dahulu sebelum kimia. Terakhir ada kesimpulan, pengendalian hama tidak dapat dilakukan secara tunggal, diperlukan pendekatan strategis dan terpadu agar pengendalian efektif, efisien, dan tidak merusak lingkungan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, petani tidak hanya melindungi tanaman dari kerusakan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesehatan tanah dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.